اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Syahada disebut dalam riwayat Isra'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah 4 kali beliau bersembahyang dalam 4 tempat, dan kelimanya Nabi bersembahyang di Masjidil Aqsa, yang artinya memberi isyarat dalam Isra'nya kepada Tuhannya bahwa agamanya akan diperuntukkan sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam adanya. Dan adapun perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra itu sangat banyak diperlihatkan tamsil dan bukti yang dapat dilihat dengan mata kepalanya sendiri, akan menjadi i'tibar, peringatan atau mau'izah bagi sekalian umatnya kemudian. Dan tersebut dalam riwayat tatkala Nabi mengendarai buruk dalam perjalanannya, maka dilihat jin Ifrit menuju kepadanya dengan membawa obor dari api yang bernyala-nyala. Tiap-tiap Nabi menoleh, terlihatlah juga kemudian sembah malaikat Jibril kepadanya, "Wahai Rasulullah, maukah Tuanku aku ajarkan beberapa kalimat yang mengandung perlindungan daripada Allah akan kejahatan jin Ifrit itu?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya, ajarkanlah aku." Maka berkata Jibril alaihi salam, "Ucapkanlah wahai Muhammad, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati millati la yujawizuhunna barru wa la fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju minha wa min syarri ma zara fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman." Maka tatkala selesai Nabi membaca, tumpahlah api itu ke mulutnya dan terbakarlah dengan keberkahan nama Allah yang dibacanya itu. Seterusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum yang sedang menyawah di ladangnya di dalam satu hari, dan menghitamnya dalam sehari itu juga. Tiap-tiap selesai dari hitamannya kembali seperti semula terus menerus. Demikianlah halnya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Maka jawab malaikat Jibril alaihi salam, "Mereka itu adalah pejuang-pejuang dalam sabilillah, membelanjakan hartanya dalam jalan Allah, diperlipat gandakan bagi mereka akan pahalanya satu kebajikan dengan 700 ganda berganda. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan barang yang dibelanjakan oleh mereka itu dari segala sesuatu di jalan Allah, maka Allah menggantikan akan dia, dan Allah sebaik-baik yang memberi rezeki adanya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba ambatat sab'a sanabila
kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta benda mereka di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir gabah menumbuhkan 7 untai, pada tiap-tiap untai 100 butir, dan Allah melipat gandakan bagi siapa-siapa yang Ia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian diangkatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tingkat yang ke-8, yaitu Sidratil Muntaha, yang keluar dari pohon kayu itu 4 sungai. Pertama, sungai dari air yang sangat jernih. Kedua, sungai dari susu yang tidak berubah-ubah. Ketiga, sungai arak yang sangat lezat bagi peminumnya. Dan keempat, sungai dari madu yang sangat bersih sekali. Dan Sidratil Muntaha, satu pohon yang sangat besarnya, tidak ada yang mengetahui hakikatnya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap dahan ada padanya malaikat Allah, dan dihiasi dengan bermacam-macam warna yang tidak sanggup manusia mensifatkan kebagusannya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril alaihi salam dengan surahnya atau rupanya yang asli yang sebenarnya. Ia berkedudukan di Sidratil Muntaha dan baginya 600 sayap. Kemudian Nabi berkunjung melihat surga yang berbagai nikmatnya yang abadi dan belum pernah terlintas di hati manusia. Lalu Nabi kita Muhammad diperlihatkan neraka yang di dalamnya penuh murka dan azabnya, dan Nabi melihat malaikat Malik penjaga neraka, terlihat mukanya meraung dari sangat murkanya. Kemudian Nabi meninggalkannya, maka dengan diliputi udara yang beraneka warna daripada nur Sidratil Muntaha. Lalu berdiamlah malaikat Jibril alaihi salam di tempat itu, tidak hendak naik beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya sampai di Sidratil Muntaha. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, في مثل هذا المقام يطرق الخليل خليله فقال إن تجاوزت اهترقت بالنور." Artinya, wahai Jibril, di makom yang serupa ini berpisah sahabat akan sahabatnya. Maka berkata malaikat Jibril alaihi salam,
jika aku melampaui batasku ini, niscaya aku terbakar dengan cahaya. Dan kemudian diangkatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat hijab ke tingkat yang kesembilan, yaitu mustawa. Terdengarlah di telinga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suara qalam yang penuh menulis di Lauhil Mahfuz, dan diangkat pula Nabi kita ke tingkat yang ke-10, yaitu Arsy. Dan Rabb ialah satu tempat yang sangat tinggi yang tidak boleh satu hamba pun naik kecuali hamba pilihan dari segala makhluk, yaitu Nabi beserta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sujudlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya yang Maha Esa, dan dikhitab kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salia Muhammad, mohonlah wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepadanya dan memuji dengan puji-pujian yang layak dengan kebesarannya, dan Allah memberi amanah kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya 50 fardu sembahyang dalam sehari semalam adanya. Allahumma salli asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian nampaklah daripadanya udara ke Sidratil Muntaha, lalu memegang malaikat Jibril alaihi salam akan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembalilah dengan segera sehingga bertemu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ia tidak berkata apa-apa. Kemudian datanglah kepada Nabi Musa alaihi salam. Berkata Nabi Musa, wa ni'mu sahibu kana lakum, sebaik-baik sahabat adalah bagi kamu ya Muhammad. Apa yang diperdukan oleh Tuhanmu di atasmu. Sahut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memperdukan atasku dan atas umatku 50 fardu sembahyang tiap-tiap sehari semalam. Berkata Nabi Musa alaihi salam, kembalilah kepada Tuhanmu dan mohonlah keringanan atasmu dan atas umatmu, karena umatmu terlebih dhaif daripada umatku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada malaikat Jibril alaihi salam sebagai musyawarah. Lalu malaikat Jibril berkata, jika Tuanku kehendaki kembalilah, maka kembalilah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secepat kilat hingga sampailah di Sidratil Muntaha. Kemudian diliputi dengan udara nur, lalu sujudlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengucapkan dalam sujudnya, Rabbi hafidh an ummati fa innaha adhafatul umami. Artinya, wahai
wahai Tuhanku, berilah keringanan daripada umatku. Maka bahwasanya umatku sangat dhaifnya, maka Allah memperkenankan permohonannya dengan mengurangkan 5 waktu. Kemudian apalah udara dan kembalilah Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, telah diberi keringanan dengan 5 waktu, hanya 45 saja sehari semalam. Lalu berkata Nabi Musa alaihi salam, kembali lagi wahai Muhammad kepada Tuhanmu dan mohon keringanan. Umatmu pun tidak kuat mengerjakannya, maka senantiasa Nabi kita kembali berkali-kali sehingga dapat keringanan 45 dikurangkan. Hanya 5 waktu sembahyang saja dalam sehari semalam. Meskipun demikian masih saja Nabi Musa alaihi salam menyuruh minta keringanan, sehingga Allah berfirman, قد أنضبت فريضتي وخففت على عبادي فقال له موسى ihbit bismillah. Artinya maka terdengarlah suara munadi, sesungguhnya aku sudah luluskan fardu-farduku dan aku sudah ringankan daripada hambaku. Maka berkata Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunlah dengan nama Allah. Maka turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama malaikat Jibril alaihi salam melintasi beberapa lapis langit yang penuh dengan beberapa keajaiban dan kesan-kesan dari para nabi-nabi, sehingga sampailah di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi mengendarai buruk kembali ke negeri Makkah dan melihat beberapa hal yang ajaib. Di antaranya terjadi dalam rombongan unta kaum Quraisy dari negeri Syam yang sedang menuju ke negeri Mekah. Maka tibalah Nabi Muhammad SAW di negeri Mekah sebelum waktu subuh adanya.